Doa yang hampir terlupakan itu datang kepadaku pada malam yang sunyi. Sebuah malam ketika aku merasa hidupku berjalan tanpa arah. Aku terbangun dari tidur, entah karena mimpi yang samar atau karena sesuatu yang mengetuk lembut hatiku. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti panggilan halus dari tempat yang tidak terlihat. Malam itu, udara terasa berbeda, lebih berat, namun menenangkan. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap gelap, dan tiba-tiba kata-kata lama yang dulu kupelajari saat kecil muncul kembali dalam ingatanku. Pada awalnya aku mengabaikannya. Aku berpikir mungkin itu hanya kenangan acak yang muncul tanpa alasan. Tapi ada kekuatan di dalamnya, seperti bisikan lembut yang memintaku untuk mengucapkannya lagi. Doa itu sederhana, begitu sederhana hingga aku tidak pernah menganggapnya penting. Tapi saat kata-kata itu mulai mengalir dari bibirku, tubuhku merasakan sesuatu. Ada getaran kecil, hangat, yang merayap dari dadaku ke seluruh tubuh. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan kehadiran yang membuatku menunduk tanpa sadar. Ketika aku memejamkan mata, bayangan tentang masa-masa sulitku muncul satu persatu. Kekecewaan, luka, kegagalan, rasa kehilangan, semua itu seperti terbawa arus keluar dari dalam diriku. Aku tidak sedang meminta apapun dalam doa itu. Aku hanya mengucapkannya, membiarkannya membentuk ruang di hatiku yang sudah lama tertutup. Dalam suara yang hampir berbisik, aku merasakan diriku membebaskan sesuatu yang sudah terlalu lama kupendam. Lalu sesuatu terjadi. Sebuah keheningan turun dengan cara yang berbeda, bukan sekadar hening, tapi hening yang hidup. Seolah-olah seluruh ruangan berubah menjadi lembut, dipenuhi cahaya yang tidak terlihat namun dapat dirasakan. Aku merasakan energi yang tidak asing tetapi sudah lama hilang, sebuah sentuhan yang membuatku merasa tidak lagi sendirian. Dalam hening itu, aku mendengar kata-kata yang tidak berasal dari diriku sendiri. Mereka tidak terdengar melalui telingaku, tetapi melalui hatiku. Aku di sini. Aku terdiam. Ada ketakutan kecil, tetapi lebih banyak ketenangan yang meliputiku. Kata-kata itu terasa seperti balutan lembut pada luka yang tidak pernah sepenuhnya sembuh. Aku menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku setelah sekian lama, aku merasa diperhatikan oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari diriku. Malam itu aku tidak meminta solusi. Aku tidak bertanya kapan hidupku akan berubah. Aku hanya tenggelam dalam kehadiran yang mengisi ruangan, dan perlahan aku mulai menyadari bahwa doa yang hampir terlupakan itu bukan sekadar rangkaian kata, tetapi sebuah pintu. Pintu yang selama ini tertutup bukan karena Tuhan menjauhi aku, tetapi karena aku berhenti mengetuknya. Sambil terus mengucapkannya, aku mulai merasakan perubahan kecil terjadi. Seperti ada sesuatu yang terbuka di dalam diriku. Seperti ruang baru yang membuatku bisa bernapas lebih dalam. Doa itu membawa ingatan masa kecilku, ketika aku masih percaya bahwa langit selalu mendengarku, bahwa setiap air mata dicatat, dan setiap keinginan disimpan dalam hatinya. Dan di momen itu, aku menyadari sesuatu. Aku telah menjauh terlalu lama. Aku hidup dengan caraku sendiri, memikul beban tanpa pernah benar-benar menyerahkannya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku merasa ingin pulang, bukan ke tempat fisik, tapi ke pangkuan yang dulu selalu menjadi sumber ketenangan. Doa itu terus mengalir, dan semakin lama aku merasakannya bekerja bukan pada hidupku, tetapi pada diriku. Seakan-akan doa tersebut membuka pintu yang selama ini aku kunci sendiri. Dan ketika aku membiarkan pintu itu terbuka, cahaya yang hangat mulai masuk perlahan-lahan, mengisi ruang-ruang yang dulu dipenuhi oleh ketakutan dan kebingungan. Dalam keheningan itu, aku mendengar satu kalimat yang mengubah segalanya. Kau tidak pernah benar-benar sendirian. Kalimat itu menghantamku dengan lembut tetapi kuat. Aku merasakan bulu kuduku berdiri, dan air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menangis bukan karena sedih, tetapi karena seolah-olah seseorang yang mengenal seluruh isi hidupku memelukku dari dalam. Aku tahu itu bukan hasil imajinasiku. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa datang dari tempat yang lebih tinggi, dari sumber yang selama ini kutinggalkan. Dan malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah aku duga. Sesuatu mulai terbuka dalam hidupku, perlahan, namun nyata. Jika bagian pertama dimulai dengan keheningan, maka bagian ini adalah tentang gerakan, tentang perubahan lembut yang mulai terjadi tanpa aku sadari. Setelah malam ketika doa itu kembali, hari-hari berikutnya terasa berbeda. Bukan perubahan besar atau keajaiban yang langsung terlihat, tetapi perubahan kecil yang hampir tidak terasa. Seperti angin lembut yang tidak terlihat, namun perlahan mengubah arah sebuah kapal besar. Pagi setelah kejadian itu, aku bangun dengan perasaan ringan. Ada sesuatu di dadaku yang terasa kosong,
namun bukan kekosongan yang menyakitkan. Lebih seperti ruang yang baru dibersihkan, siap diisi dengan sesuatu yang lebih baik. Saat aku berdiri dan melihat diriku di cermin, aku hampir tidak mengenali ekspresi yang kulihat. Ada ketenangan yang tidak kupahami, ketenangan yang lama sekali tidak ada dalam diriku. Aku mulai merasakan hal-hal kecil yang sebelumnya aku abaikan. Senyum seseorang di jalan, cahaya matahari yang masuk dari jendela, suara daun bergerak, semuanya terasa lebih hidup. Aku mulai memperhatikan dunia dengan cara yang berbeda. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena sesuatu dalam diriku telah bergeser. Perubahan itu berlanjut. Hari demi hari, aku melihat tanda-tanda yang selalu ada tetapi dulu tidak pernah kulihat. Hal-hal kecil yang terasa seperti pesan yang dikirimkan khusus untukku. Seolah-olah langit mencoba berbicara melalui kehidupan sehari-hari. Suatu hari, aku melihat seekor burung kecil bertengger sangat dekat denganku. Begitu dekat hingga aku bisa merasakan ketenangan darinya. Burung itu menatapku seakan ingin mengatakan sesuatu. Tentang kebebasan, tentang kepercayaan, tentang keberanian untuk membuka sayap kembali. Dan setiap malam sebelum tidur, aku mengucapkan doa itu lagi. Bukan karena aku dipaksa, tetapi karena aku ingin. Doa itu seperti rumah yang lama ku tinggalkan, namun ketika aku mengetuk pintunya, ia terbuka penuh kasih tanpa mempertanyakan alasan kepergianku. Dalam doa itu, aku tidak meminta keberuntungan, tidak meminta kekayaan, tidak meminta jawaban. Aku hanya mengucapkannya, dan membiarkan kata-kata itu membasuh hatiku. Saat aku terus mengucapkannya, aku mulai merasakan pola yang aneh tetapi indah. Setiap kali aku merasa bingung, takut, atau kehilangan arah, selalu ada sesuatu yang muncul. Kadang berupa kata-kata dalam pikiranku, kadang berupa perasaan damai yang datang tiba-tiba. Mungkin orang lain akan menyebutnya kebetulan, tetapi hatiku tahu, ini bukan kebetulan. Suatu hari, saat aku sedang berjalan sendirian, aku merasakan dorongan kuat untuk berhenti. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku menuruti dorongan itu. Di depanku, daun yang jatuh perlahan-lahan berputar sebelum menyentuh tanah. Momen sederhana itu membuatku terdiam. Dalam putaran kecil itu, aku mendengar pesan yang jelas, tidak ada yang jatuh tanpa alasan. Bahkan hal yang paling kecil pun berada dalam kendalinya. Dan sesuatu dalam diriku merespons pesan itu. Aku menyadari bahwa selama ini aku memaksakan hidupku berjalan sesuai keinginanku sendiri. Aku mencoba mengendalikan semuanya, dan ketika gagal, aku menyalahkan hidup, menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi doa sederhana itu mulai mengubah persepsiku. Bukannya hidupku yang tiba-tiba menjadi mudah, tetapi cara aku melihat hidup itulah yang berubah. Aku mulai menerima bahwa mungkin ada rencana yang lebih tinggi, lebih besar dari pemahamanku. Rencana yang tidak bisa kulihat sekaligus, namun akan terbuka sedikit demi sedikit jika aku berjalan dengan keyakinan, bukan ketakutan. Dan semakin aku menerima itu, semakin banyak hal-hal yang terbuka. Hubungan yang dulu retak mulai membaik. Kesempatan kecil yang dulu tidak kulihat tiba-tiba muncul di hadapanku. Bahkan, cara orang-orang melihatku berubah, bukan karena mereka berubah, tetapi karena energiku berubah. Malam demi malam, aku kembali ke doa itu, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan. Seperti seorang anak yang kembali ke pelukan ibu setelah hari yang panjang. Dan di antara kata-kata sederhana itu, aku mulai mendengar suara lain yang lebih jelas. Kau sedang dipulihkan. Kata-kata itu begitu lembut, tetapi kuat. Aku merasakannya menembus bagian dalam diriku yang paling rapuh. Aku tahu perjalanan ini baru dimulai, tetapi sesuatu yang besar sedang bergerak dalam hidupku. Sesuatu yang membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup karena ketakutanku sendiri. Perubahan terbesar tidak datang dalam bentuk kejadian spektakuler. Ia datang dalam bentuk kejujuran, kejujuran dengan diri sendiri. Doa yang hampir terlupakan itu perlahan mengupas lapisan-lapisan yang selama ini kubangun untuk melindungi diriku. Lapisan ketakutan, luka lama, ekspektasi orang lain, dan segala sesuatu yang membuatku kehilangan jati diri. Pada suatu sore, saat langit mulai berubah warna, aku duduk sendirian di dekat jendela. Cahaya lembut masuk ke dalam ruangan, menciptakan suasana yang membuatku ingin berpikir lebih dalam. Dan di tengah keheningan itu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya, panggilan untuk mengampuni. Bukan mengampuni orang lain, tetapi mengampuni diriku sendiri. Aku telah menyimpan begitu banyak kesalahan yang sebenarnya sudah lama berlalu. Aku menghukum diriku atas keputusan buruk, atas kegagalan, atas kata-kata yang seharusnya tidak kukatakan. Dan setiap hari, tanpa kusadari,
Aku berjalan membawa beban itu kemana-mana. Doa itu, perlahan, menunjukkan padaku bahwa tidak ada yang bisa mengisi hatiku jika aku tidak membuka ruang melalui pengampunan. Air mata mulai turun, bukan karena kesedihan, tetapi karena aku akhirnya mengizinkan diriku untuk melepaskan. Aku berkata dalam hati, aku memaafkan diriku. Ketika kata-kata itu keluar, sesuatu pecah dalam diriku, seperti belenggu halus yang selama ini menahanku. Aku merasakan kebebasan kecil, tetapi nyata. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa seperti seseorang yang pantas dicintai kembali. Malam itu, saat aku kembali mengucapkan doa itu, aku merasakan perubahan energi yang sangat kuat. Ada kekuatan lembut yang menyelimuti seluruh tubuhku, membuatku merasa seperti sedang dipeluk oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku tidak pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya. Dan di saat itulah, suara yang sama datang lagi, kali ini lebih jelas. Lihatlah bagaimana aku bekerja. Aku terdiam. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat, tetapi tidak dengan rasa takut. Lebih seperti rasa kagum, rasa takjub pada sesuatu yang lebih besar daripada diriku. Doa yang hampir terlupakan itu ternyata bukan sekadar doa. Itu adalah kunci untuk membuka komunikasi yang selama ini terputus. Hari-hari berikutnya dipenuhi kejutan-kejutan kecil. Setiap kali aku merasa ragu, selalu ada tanda yang muncul. Kadang berupa seseorang yang mengatakan hal yang tepat di waktu yang tepat. Kadang berupa ayat yang muncul secara acak ketika aku membuka buku. Kadang berupa mimpi yang terasa begitu nyata sehingga aku terbangun dengan pikiran yang lebih jernih. Dan perlahan aku mengerti, doa ini bukan hanya membuka sesuatu dalam hidupku. Doa ini membuka aku. Aku mulai menyadari siapa diriku sebenarnya, bahwa aku bukan kegagalanku, bukan kesalahanku, bukan rasa takutku. Aku adalah seseorang yang dilihat oleh langit dengan kasih yang tidak pernah berubah. Dan ketika aku mulai melihat diriku melalui matanya, segalanya mulai terlihat berbeda. Hubungan yang dulu retak mulai pulih. Kesempatan yang dulu tertutup kini mulai terbuka. Dan lebih dari itu, aku menemukan kembali ketenangan yang pernah hilang dariku ketika aku berhenti percaya. Ada satu momen yang paling tidak akan kulupakan. Ketika aku berjalan di bawah langit malam, aku merasakan dorongan untuk berhenti dan menatap bintang. Dalam keheningan itu, aku merasakan kehadiran yang begitu kuat hingga tubuhku dipenuhi kehangatan. Dan di tengah langit yang luas itu, aku mendengar satu kalimat yang membuatku terdiam lama. Kau tidak perlu menjadi sempurna untuk dicintai. Kata-kata itu membuatku menangis di tengah jalan. Aku menangis bukan karena aku lemah, tetapi karena aku merasa dipahami lebih dari siapapun di dunia ini. Doa itu telah menghubungkanku kembali dengan sumber cinta yang tidak pernah meninggalkanku. Dan semakin aku mendekat padanya, semakin banyak pintu yang terbuka, di dalam diriku, dan di sekelilingku. Seiring waktu, aku mulai melihat gambaran besar dari perjalanan ini. Doa sederhana yang hampir terlupakan itu ternyata adalah awal dari rekonstruksi batin yang tidak pernah aku rencanakan. Setiap malam ketika aku mengucapkannya, aku merasa seperti sedang menata ulang hatiku, mengembalikan potongan-potongan yang hilang, merapikan yang berantakan, dan membangun kembali yang runtuh. Aku tidak lagi merasa sendirian ketika menghadapi tantangan. Bahkan ketika masalah datang silih berganti, aku merasakan kekuatan baru yang tumbuh dari dalam diriku. Seperti akar yang menembus tanah dengan kuat, membuatku berdiri lebih tegar dari sebelumnya. Bukan karena hidupku menjadi sempurna, tetapi karena aku tidak lagi berjalan dengan kekosongan yang dulu membayangi setiap langkahku. Suatu malam, saat aku kembali mengucapkan doa itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Doa itu tidak lagi terasa seperti kata-kata yang kuucapkan, tetapi seperti percakapan. Seolah-olah aku tidak lagi berbicara sendirian, tetapi sedang didengarkan dengan penuh perhatian. Aku merasa kedekatan yang begitu nyata, begitu hangat, hingga aku tidak ingin momen itu berakhir. Dan untuk pertama kalinya, aku berkata dengan suara pelan, "Terima kasih, karena tidak pernah meninggalkanku." Ketika kata-kata itu keluar, aku merasakan jawaban di dalam hatiku. Jawaban yang membuat seluruh perjalanan ini terasa berarti. Aku selalu ada, bahkan saat kau merasa jauh. Kalimat itu menutup lingkaran perjalanan ini. Tiba-tiba aku memahami bahwa doa ini bukan hanya mengubah hidupku. Doa ini membawaku pulang. Pulang kepada kepercayaan yang hilang, kepada kedamaian yang sempat terkubur, kepada hubungan yang selama ini menunggu untuk dipulihkan. Kini, setiap kali aku merasa lelah atau ragu, aku hanya perlu kembali ke doa itu. Bukan karena doa itu memiliki kekuatan ajaib, tetapi karena doa itu membuka pintu.
pintu yang menghubungkanku dengan Dia yang selalu memperhatikanku. Dan aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu yang sedang mendengarkan kisah ini. Jika ada doa dalam hidupmu yang sudah lama tidak kau ucapkan, doa yang mungkin terasa kecil, sederhana, atau tidak penting, mungkin sudah waktunya untuk membukanya kembali. Mungkin doa itu adalah pintu yang menunggu untuk kau ketuk. Mungkin doa itu adalah kunci yang selama ini hilang dalam perjalananmu. Karena jika doa kecil ini mampu membuka sesuatu dalam hidupku, aku percaya ia juga bisa membuka sesuatu dalam hidupmu. Dan pada akhirnya, perjalanan ini mengajarkanku satu hal. Tidak ada doa yang benar-benar terlupakan. Tidak ada kata yang hilang di hadapan langit. Setiap bisikan yang keluar dari hati yang tulus selalu menemukan jalannya kembali kepadanya. Aku menutup mata malam itu dengan damai. Dan sebelum aku tertidur, aku mengucapkan doa itu sekali lagi, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai ungkapan syukur. Dan dalam kehangatan yang lembut, aku mendengar kata-kata terakhir yang menjadi penutup dari perjalanan panjang ini. Aku telah membuka jalannya, kini giliranmu untuk melangkah. Dengan hati yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih penuh cahaya, aku melangkah.